Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aiman di acara Podcast Irma. Kemarin kita alhamdulillah menghadirkan salah satu dari mahasiswi dan sekaligus adik kelas kita dan juga tokoh agama yang alhamdulillah beliau adalah sosok figur yang menjadi inspirasi bagi kita. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa menghadirkan sosok figur yang lebih familiar dan inspirasi, dan tentunya tidak asing lagi. Barangkali lupa dan penasaran, nanti saya akan perkenalkan, dan semoga nanti apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebagai pembuka, mari kita dirikan sholat 5 waktu. Jika insya Allah jika sholat kita baik, kehidupan kita akan jauh lebih baik lagi. Sebagai pembuka, saya akan membacakan dulu sebelum nanti ada tanggapan dari Mang Eep. Sebagian besar orang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang siapa dirinya sebenarnya. Kita sering menerima umpan balik dari orang lain dengan gugup atau khawatir karena ada banyak pertanyaan dan benak kita, apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Namun kenyataan kesadaran seperti itu tidak hanya penting untuk dalam hubungan sosial. Hal itu juga salah satu komponen penting agar kita dapat menjadi yang terbaik dalam semua aspek kehidupan. Mengetahui siapa diri kita sebenarnya adalah hal yang sangat penting. Dengan berbekal hal itu, insya Allah akan meraih kesuksesan. Tapi ada satu masalah kecil. Menggali dan mencari tahu siapa diri kita sebenarnya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Sebenarnya hal itu bisa sangat sulit. Kita mungkin bertanya-tanya dari mana harus kita memulainya. Telah hadir bersama kita, alhamdulillah, Bapak Dr. Andas Mang Eep Hidayat. Mang Eep Hidayat. Kebanggaan bagi saya menghadirkan narasumber Mang Eep, di mana di tengah kesibukannya beliau bisa menyempatkan hadir di acara Podcast Irma ini. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama kepada Mang Eep, dan juga terima kasih kepada Ketua Forum RT RW dan semua tim Irma yang sudah bertugas pada hari ini. Yuk kita kupas keseharian kehidupan bersama Mang Eep. Sebelumnya, assalamualaikum. Alhamdulillah Mang Eep, dengan dihadirkannya Mang Eep di sini adalah suatu mungkin ada cerminan buat saya pribadi, umumnya kepada para penonton. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Mang Eep bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kepada hadirin yang belum subscribe channel YouTube Irma, silakan subscribe. Menurut Mang Eep, apa arti dan makna kehidupan bagi Mang Eep sendiri? Ya, kehidupan itu kan disesuaikan dengan agama. Agama. Jadi Allah menciptakan kita untuk dibahagiakan dan dimuliakan. Untuk dibahas. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu untuk dibahagiakan, dimuliakan. Sehingga pada saat penciptaan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam di surga dibahagiakan, makan seenaknya, dan apapun. Lalu kemudian melakukan kesalahan, sama Allah ditempatkan di dunia ini. Nanti akan akan dikembalikan lagi. Jadi ada jalan untuk menuju tempat yang paling indah dan paling bahagia, seperti Kanjeng Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan. Jadi untuk itu Allah menciptakan kita itu
untuk dibahagiakan dan dimuliakan. Jadi hidup ini, karena Allah menciptakan hidup ini untuk dibahagiakan dan dimuliakan, maka kita harus membahagiakan dan memuliakan diri kita. Diri kita sendiri, Pak. Ya. Selanjutnya, pernah menjadi orang nomor 1 di Kota Subang, ya Pak. Suka duka Mang Ep selama menempati posisi itu, bagaimana? Jadi hidup ini mestinya tidak ada duka. Tidak ada duka. Jadi hidup ini senantiasa suka. Ada lagu yang Mang Ep paling senang itu. Lagu ini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itu lagu yang paling indah sebetulnya. Seharusnya manusia itu seperti itu. Harusnya seperti itu. Jadi saat menjabat nggak ada dukanya. Yang ada itu suka terus. Dapat honor, dihormat, bisa membangun, bisa apapun, ya suka aja. Sangat suka, kehidupan ini sangat suka. Baik ketika menjabat maupun ketika tidak menjabat. Menjabat itu kan hanya tugas kerja. Tugas kerja, Pak. Jadi orangnya tetap sama. Jadi jabatan ini hanya tugas kerja. Jadi orangnya tetap sama, rakyat ditugaskan, ada yang ditugaskan lebih gitu. Mengerjakan hal-hal tertentu untuk kepentingan masyarakat. Jadi suka aja hidup ini. Suka aja. Ya. Nggak ada dukanya. Intinya hidup itu harus dinikmati ya Pak? Ya, harus suka sekali. Itu yang namanya bersyukur. Bersyukur ya Pak? Bersyukur itu. Dikasih sama Allah, kita bersyukur. Mengeluh, menyesal, berarti nggak bersyukur. Gitu. Secara manusiawi kan ada rasa kecewa gitu. Ya makanya istighfar. Istighfar aja. Begitu kita ini berarti husnudon terhadap Allah. Begitu kita kecewa hidup, berarti kita ini husnudon terhadap Allah. Kalau nggak salah dalam hadis qudsi ya, makanya hadisnya nggak hafal. Tetapi maknanya itu begini, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi Allah ini sesuai dengan prasangka kita. Misalnya kita punya utang, lalu ngomong, wah saya bingung utang akan kebayar, ya nggak akan kebayar. Karena memang kita inginnya memang tidak terbayar. Tapi kalau kata-katanya dibalik kan beda. Saya punya utang, alhamdulillah dipercaya sama orang lain, dan Allah pasti ngasih. Karena Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita kan gitu. Jadi sebetulnya maknanya enak banget hidup ini. Bisa diambil dari apa yang beliau sampaikan tadi, serasa tidak ada celah untuk mengeluh, tidak ada celah untuk kecewa. Ini mudah-mudahan inspirasi untuk terutama anak muda di lingkungan kita dan juga umumnya untuk semuanya Pak ya. Cepat-cepat kalau ada keluhan, kalau ini cepat istighfar itu, astagfirullahaladzim itu. Kalau ketika ditimpa sesuatu ada keluhan di diri kita, berarti husnudon kita pada Allah kan gitu. Husnudon pada Allah. Wah, Allah akan mampu menyelesaikan kita. Sebagai motivasi bagi kaula muda nih Mang Ep, ketika anak muda sedang berada di dalam posisi puncak organisasi, tentunya tidak mudah baik dari segi mental dan juga harus maksimal agar organisasi yang sudah dijalankan dapat berjalan sesuai visi misi ya Pak. Yeah. Ya, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Mang Ep tentang program yang kita jalankan berbenturan dengan masyarakat? Program apa? Contoh, kita ambil ruang lingkup masjid ya Pak. Pengurus ingin meninggikan menara toa untuk efektif supaya terdengar oleh semua lingkungan. Nah, ketika program itu dijalankan, ternyata ada pro kontra dari masyarakat. Pro kontranya? Seperti tong tinggi teing, gandeng atau apa bahasa gitu Pak. Nah, ketika pasti setiap program yang dijalankan pasti menemui ya Pak pro kontra dari masyarakat. Itu menanggapi hal itu gimana? Bagus. Ini masyarakat luar biasa bisa berpendapat, artinya masyarakat hidup. Jadi kalau ada pro, ada kontra, itu luar biasa. Justru indahnya di sana.
Jadi kehidupan itu kalau ada yang kontra itu lebih memberikan terhadap kita untuk evaluasi, Leres. untuk evaluasi gitu. Artinya yang kontra itu yang pro sayang terhadap kita, yang kontra juga sebetulnya sayang terhadap kita. Agar kita bisa dipakai oleh semua masyarakat di lingkungan ini. Iya. Kan gitu. Yang kontra juga sama begitu. Jadi sangat sayang yang kontra itu. Berarti bentuk dari perhatian Pak ya? Perhatian banget. Jadi memperhatikan kita agar membangun itu selesai. Kalau tidak ada pro kontra, santai aja. Ketika ada pro kontra, oh jadi lebih cepat nih kita bangunnya kan gitu ya. Lebih cepatnya. Berarti yang kontra terhadap kita itu positif. Iya. Karena di dunia ini nggak ada orang jelek. Ada nggak orang jelek di dunia ini? Jelek mana Pak? Orang jahat yang Oh, misalnya jahat. kayak gitu. Belum. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi hidup ini pikiran. Ketika pikiran kita mengatakan banyak yang orang jelek, kan gitu ya. Maka sangat boleh jadi kita menjadi jelek dan orang jelek mendekati kita. Tapi kalau kita mengatakan semua orang di dunia ini baik, semua orang di dunia ini sangat baik, kan gitu. Itu kata baik itu masuk ke dalam benak kita. Sugesti ya Pak? Bukan sugesti. Mensugestikan diri. Bukan sugesti. Jadi itu ilmiah. Oh ilmiah. Ilmiah ada sesuai dengan ajaran. Sesuai dengan ajaran itu ya tadi kata hadis qudsi tadi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka apa yang kita prasangkakan itu akan terjadi. Benar nggak? Leres. Jadi aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah itu kan begitu di hadis qudsi. Tentunya kesuksesan seorang anak adalah ada sosok perjuangan dan didikan dari yang terbaik dari seorang ibu. Menurut Mang Eep, sosok ibu dalam kehidupan Mang Eep seperti apa? Ya, ibu itu apa ya? Inspirator kan. Sayangnya ibu, saya waktu kecil bahkan saat sudah nikah, saya suka tiduran di pangkuannya. Jadi kalau ibu saya lagi sendiri duduk, kemudian saya tidur di pangkuannya gitu. Lalu sama ibu saya dielus gitu. Dan begitu indah gitu. Kita mempunyai seorang ibu. Sekarang sudah tiada. Ibu itu segalanya gitu. Dari doa ibu yang membuat kita bisa bertahan hidup dan melakukan hal yang positif. Kalau dalam agama, ya siapa yang harus dihormati, disanjung, didoakan. Itu ibu, kemudian bapak. Kan. Luar biasanya, ibu itu bagi kita. Ya. Lagu apa? Iwan Fals itu lagu ibu ya? Ibuku apa sayang gitu kan. Itu kalau dengar lagu itu luar biasa aja gitu. Saya netes air mata tuh. Kalau berbicara tentang ibu itu sakral mungkin ya Pak. Ya. Ada perasaan sedih dan haru. Semoga ibu Mang Eep diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, pernah menjadi ketua umum IPSI. IPSI itu apa? Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oh, judo ya judo. Pernah. Pencaksilat juga pernah. Pernah jadi ketua Pak? Pencaksilat pada saat itu sementara. Oh sementara. Sementara. Itu di mana Pak? Kapan? Di Subang. Oh di Subang. Kalau yang lamanya saya ketua umum judo. Ketua judo di Subang. Judo bentuk pencaksilat. Judo itu seni bela diri dari Jepang. Oh seni bela diri. Ya, Subang pernah juara umum 2 kali di Jawa Barat. Terus pernah juara nasional dan juara SEA Games beberapa kali. Judo sumo. Ya, seperti itulah. Judo kayak karate. Oh, karate. Hanya ke badan, bantingan gitu judo. Oh, bantingan.
Coba tim praktekan. Terus Pak, menginjak remaja, dia bahkan mengeluarkan Mang Eep ini mengeluarkan album-album sebanyak 20 lagu dan yang Mang Eep tulis. Itu terinspirasi pada siapa? Apa terus Mang Eep itu privat atau Ya, saya senang ke Iwan Fals. Oh, senang ke Iwan Fals. Senang ke Iwan Fals itu. Jadi memang karena senang ke Iwan Fals itu. Dari dulu dengerin lagu itu, kalau nggak Iwan Fals udah sumbang. Jadi karena senang ke Iwan Fals, ya bikin lagu-lagu balada. Balada. Kota-kota, desa-desa, kampung-kampung ku jelajahi. Ku bersenda, berlarian di pantai dengan anak-anak nelayan. Nah, kayak itu lagu. Tapi lebih ke Iwan Fals, senang. Yang terngiang Pak di benak saya waktu saya masih kecil. Mang Eep Mang Eep baladuing, kan gitu ya. Mang Eep anuing. Yang sampai terngiang terus di pikiran saya waktu itu. Dengar dulu ya. Booming-boomingnya lagu itu. Dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Untuk selanjutnya, Mang Eep itu dikenal sosok yang ramah kepada masyarakat dan tidak segan untuk turut meninjau dan bergabung langsung dengan kegiatan masyarakat di desa ataupun di kampung-kampung. Bisa dikatakan dinilai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kepentingan masyarakatnya. Jadi terkenal Mang Eep ini dengan belusukannya Pak ya. Tentunya rasa kepuasan dan penilaian ada di masyarakat ya Mang ya. Menurut Mang Eep sendiri, apa yang sudah dilakukan Mang Eep sehingga ada rasa kepuasan dari masyarakat? Sehingga masyarakat itu menilai Mang Eep sosok seperti itu. Inspirasi kepemimpinan itu sebetulnya dari orang sini nih. Pak Junaidi ya. Pak Junaidi. Pak Junaidi itu tentara ya, TNI. TNI dulu jadi PJS Kades di Ciater di desa saya. Jadi waktu PJS Kades itu Pak Junaidi ini suka keliling. Jadi 2 tahun menjabat kepala desa di Ciater. PJS namanya PJS nggak lama kan, hanya 2 tahun gitu. Nah saat 2 tahun itu Pak Junaidi ini keliling bawa sapu. Kadang sama istrinya, kadang sama anaknya. Ya kalau ada halaman orang tidak beraturan misalnya atau banyak rumputnya lain-lain kan gitu. Pak Junaidi ikut membereskan itu. Akhirnya semua orang di Ciater itu segan dan takut ada Pak Junaidi, tapi nggak pernah marah. Jadi takut ini kalau halaman kita kotor banyak rumputnya, nanti ada Pak Junaidi dibersihkan sama Pak Junaidi kan gitu. Nah selama menjabat 2 kali di Ciater itu 2 tahun itu 2 kali juara kebersihan tingkat Jawa Barat. 2 kali. Berturut-turut. Jadi semua masyarakat bersih gitu. Jadi yang kepemimpinan itu ya itu. Kepemimpinan itu memberikan contoh. Memberikan contoh kayak Pak Junaidi sehingga orang lain itu segon akhirnya di Ciater itu bersih-bersih. Saya kan saat jadi mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu kalau ada iring-iringan Agustusan lah gitu. Dulu kadang nonton gitu. Nah karena Pak Junaidi itu kita waktu mahasiswa ada iring-iringan Agustus ya pakai badut-badutan atau kayak apa kan gitu ya. Itu senang banget. Itu inspirasinya seperti itu dari Pak Junaidi itu. Ya kalau urusan penilaian publik, ya apapun pokoknya menyenangkan. Penilaian publik positif itu juga menyenangkan. Penilaian publik negatif itu juga menyenangkan. Alhamdulillah kita dinilai ini, walaupun penilaian itu negatif. Kenapa alhamdulillah kita dinilai walaupun penilaian negatif? Ya karena jadi bupati misalnya, ya dinilainya negatif, tapi kan jadi bupati, kan gitu. Jadi alhamdulillahnya di sana.